Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI). Langsung dengan Ketua Umum IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, apa kabar? Ya, Semangat terus hari ini Pak. ya, selalu semangat Mas Awan. Luar biasa, Pak Rinto selalu semangat buat kita semua ya. Kali ini IWP mau menanggapi salah satu berita nih teman-teman ya. Beritanya adalah gini, Bos Pajak akui sistem perpajakan RI belum sempurna. Nah ini judulnya aja nih yang mau dibahas sama IWP ini. Ini ada Ya, Pak Bimo, bosnya pajak, ada Bu Inge, penggantinya si siapa itu dulu, Ibu siapa lupa namanya, yang jadi penyuluh ya. ya, Nah ya. apa ya Pak yang mau ditanggapi dari IWP mengenai berita bos pajak Oh, ini Pak? Silakan. oh, ya, terima kasih Mas Awan. Maksudnya tadi ini ya, Bu Dwi Astuti Mas mungkin. Oh iya, dia Astuti, iya iya iya. Ya, Oke. jadi sekarang ini media udah mulai bikin frase narasi yang aneh-aneh Mas Awan, bahwa terkait dengan bos pajak ini kan narasi yang menyesatkan gitu loh Mas. Padahal kan kalau di dalam negara kita ini kan semua pegawai ASN ini kan adalah pegawainya rakyat, Mas. Mereka itu karyawan kita. Ini kok, nah ini kan manggil bos, bos terus kan gimana, Mas? Ya kecuali kalau dia internal di dalam internal mereka sendiri nggak ada masalah, Mas. Ini kan berita udah keluar, Mas Awan. Hmm, Nah, ini saya langsung materinya saya share screen dulu, Mas. Oke, Mas. Jadi merespon berita tersebut, Mas Awan, di dalam berita di CNN ya, dan banyak lagi, Mas, sebenarnya Mas berita-berita sekarang ini, Mas. Bos pajak akui hmm, apalah itu loh. Udah narasi itu udah mereka gaung-gaungkan terus tuh loh, Mas Awan. Nah, ini hmm, jangan sampai kita sebagai wajib pajak kita lupa hak dan kewajiban kita. Nah, hmm, bahwa memang kewajiban kita membayar pajak untuk menggaji mereka, tapi kan apa hak kita untuk ini, Mas, menerima sistem perpajakan yang beres, seperti yang kemarin kita kortek, kita bersusah-susah, itu kan sangat ironi, Mas Awan. Ini hmm, judulnya kita kali ini adalah Dirjen Pajak adalah karyawan bukan bos. Ini merespon berita tadi, yaitu dengan judul Bos Pajak akui sistem perpajakan RI belum sempurna. Pajak untuk rakyat, bukan rakyat untuk pajak, Mas. Ini yang paling harus, ini ya, tagline-nya harus dipegang teguh oleh wajib pajak di seluruh Indonesia, perspektif kedaulatan rakyat dan tata kelola negara. Nih, pertanyaan dasarnya adalah siapa sebenarnya bos negara? Dalam negara bentuk republik, rakyat adalah pemilik kedaulatan. Pemerintah adalah mandat rakyat. Nah, maka tiap 5 tahun sekali mereka ngemis-ngemis suara ke rakyat. Seperti itu, Mas Awan. Maka Dirjen hmm, Pajak adalah aparatur negara adalah pelayan publik, Dirjen Pajak bukan bos rakyat. Nah, ini sesuai dengan konstitusi kita, ya, yaitu pasal 1 ayat 2 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat. Kesalahpahaman besar ketika aparatur bertindak seperti pemilik negara. Ini salah salah besar, Mas ya. Bahasa bos pajak membentuk persepsi yang sangat keliru. Aparatur dianggap penguasa, bukan pelayan publik. Jadi akhirnya mereka ini sok-sok bosi gitu loh, Mas, kerja nggak beres, bayar media, ditutup beritanya, narasinya mereka buat-buat sendiri. Gitu loh. Seperti Kortek kemarin kan sangat membingungkan. Menteri Keuangan bilang bahwa Kortek ini apa sekelas kerjaan anak SMK. Sekarang barusan berita yang baru, Kortek mendongkrak kenaikan pajak. Di sisi lain, Kortek juga dikeluhkan karena Kortek bermasalah. Akhirnya kemarin SPT, OP dan badan diperpanjang seperti itu, Mas Awan. Dampaknya rakyat akan menjadi takut pajak, fiskus merasa superior, relasi negara dan rakyat menjadi tidak sehat. Ini di dalam analogi rumah tangga, rakyat itu adalah negara itu adalah rumah rakyat. Rakyat adalah pemilik rumah, negara adalah rumah bersama, pemerintah adalah pengelola rumah, alias asisten rumah tangga. Dirjen pajak adalah bagian administrasi rumah. Jadi dia bagian dari pemerintah, yaitu bagian dari pengelola rumah. Poin pentingnya yaitu pengelola tidak boleh merasa sebagai pemilik, pajak adalah kontribusi rakyat terhadap negara, bukan alat intimidasi terhadap rakyat. Masalah sistem perpajakan. Bahkan Dirjen Pajak mengakui sistem belum sempurna. Ini bahkan bukan hanya Dirjen Pajak, Menteri Keuangan juga. Fakta di lapangan, sistem perpajakan masih kompleks, regulasi sering tumpang tindih, sengketa pajak tinggi, ketidakpastian hukum masih terjadi. Kortek menuai banyak keluhan, wajib pajak sering menjadi korban sistem. Jika sistem belum sempurna, rakyat tidak boleh selalu dianggap salah.
Pajak versus keadilan. Ketika pajak menjadi beban psikologis, banyak wajib pajak merasa takut diperiksa, takut salah administrasi, takut terkena sanksi, takut dikriminalisasi. Ini terkait dengan pidana perpajakannya. Akibatnya hubungan negara dan rakyat sangat menjadi memburuk, negara dipersepsikan sebagai ancaman, bukan sebagai pelindung. Kontradiksi besar, rakyat pemilik negara tapi diperlakukan sebagai objek. Rakyat, padahal rakyat yang membiayai negara, karena 80% APBN kita ditopang oleh pajak. Rakyat adalah pemilik kedaulatan, rakyat adalah pemilik sumber daya bangsa. Namun yang terjadi, rakyat dipaksa tunduk, sulit mengoreksi ini aparatur negara atau ASN, dalam hal ini aparatur pajak, sering dianggap sekedar target penerimaan. Ini dari quote dari Cak Nun, kapan rakyat ini menjadi pemegang saham negara sesungguhnya? BUMN, pajak, sumber daya alam. Mengapa negara sangat bergantung pada pajak? Pertanyaan besarnya yaitu Indonesia negara kaya sumber daya alam, tetapi backbone APBN tetap melalui pajak, pengelolaan sumber daya alam belum maksimal, negara terlalu bergantung pada kontribusi rakyat. Mengapa rakyat terus diperas, sementara kekayaan negara melimpah? Dirjen pajak itu pekerja publik, jabatan tidak sama dengan kepemilikan negara. Fakta sederhana, Dirjen pajak digaji rakyat, menteri digaji rakyat, presiden juga digaji rakyat. Jabatan publik adalah amanah kerja, bukan status feodal. Pejabat publik adalah karyawan rakyat. Bahayanya jika aparat merasa menjadi bos, negara bisa kehilangan arah. Risiko yang muncul yaitu penyalahgunaan kewenangan, budaya takut, negara menjadi represif, kepercayaan publik menurun. Dampak jangka panjang, legitimasi negara melemah, konflik sosial meningkat. Ini solusi struktural, negara harus kembali ke logika republik, rakyat harus menjadi pemilik negara, ini prinsip dasar, pemerintah juga harus menjadi pelayan, aparatur adalah pekerja publik. Yang perlu dilakukan adalah reformasi sistem perpajakan, penyederhanaan aturan, penguatan pelayanan, dan pelindungan terhadap wajib pajak. Demokrasi yang sehat, pajak tidak boleh memutus hubungan negara dan rakyat. Pajak seharusnya berbasis kepercayaan, transparansi, dan pelayanan. Bukan intimidasi, ketakutan, dan kecurigaan terus-menerus. Ini seperti yang barusan berita beredar, Mas, ya, terkait dengan peserta teks amnesti dan PPS, pengungkapan sukarela itu mau diperiksa lagi. Pesan moral, negara tidak boleh berdiri di atas rakyat. Negara dibentuk untuk melayani rakyat, bukan menakuti rakyat. Pengingat penting, aparatur publik harus rendah hati, kekuasaan hanyalah mandat sementara. Dirjen pajak adalah karyawan, bukan bos. Kesimpulannya, rakyat adalah pemilik negara, pajak adalah kontribusi rakyat, aparatur pajak adalah pelaksana amanah rakyat. Republik yang sehat adalah republik di mana pejabat tunduk kepada rakyat, bukan rakyat tunduk kepada pejabat. Ini realita yang kita rasakan, Mas Awan, ya. Kita meminta PPID aja sampai berdarah-darah, Mas. Belum meminta yang lain-lain. Oke, jadi segitu uh, amburadulnya ya sistem ketatanegaraan kita ya. Para pejabat harusnya karyawan malah menjadi merasa dirinya sebagai bos karena dia punya kekuasaan, punya kemampuan untuk merampok kita. Nah, Ya. sekarang WPI wajib pajak bagaimana Pak? Apakah kita hanya bisa memviralkan saja gitu, atau kita mesti bisa melakukan upaya hukum atau bagaimana nih kita sebagai rakyat nih Pak? Ya, kalau kita sebagai rakyat wajib pajak terutama, Mas, ya, kita harus solusi jangka pendek. Kita harus memahami hukum perpajakan ini sedikit demi sedikit aja, Mas. Nggak usah yang banyak-banyak. Itu kan sudah banyak konten-konten di WPI, kita suarakan bahwa saat menghadapi pemeriksaan pajak nggak usah khawatir bahwa di dalam mindset kita mereka adalah sebagai karyawan kita, jangan mereka sebagai bos kita. Tunjukkan surat tugasnya, minta tanda pengenalnya, cocokkan dengan KTP. Nah, bergabung dengan IWPI nanti bisa di situ ada peraturan yang sudah banyak saya buat. Nah, untuk agar seimbang, Mas, saat pemeriksaan pajak tersebut. Nah, itu nanti jangka pendeknya seperti itu yang bisa kita lakukan, Mas Awan. Nah, nanti kalau kita sudah banyak bersatu, nah baru untuk jangka panjang kita harus rubah ini sistem ketatanegaraan kita ini. Jangan sampai ini yang namanya pelayanan publik atau dia ini pelayan publik malah menjadi bosnya, Mas Awan. Akhirnya yang terjadi, Mas Awan, sekarang ini kerja tidak profesional. Sekarang coba, negara kita ini sebenarnya, Mas, ya, kalau kita ngomong ke luar negeri, kita diketawain, Mas. Kita ini sudah nggak pakai logika ilmu ini, Mas, ya.
kajian ilmiah lah, Mas. Ilmu pengetahuan nggak dipakai, Mas. Contohnya yang ini ya, jumlah kementerian. Itu kan sangat melebihi, Mas. 48 plus ini ya, setingkat menteri itu kalau tidak salah jadi 53 atau 52, Mas Awan. Belum wamennya. Itu berapa orang yang harus digaji rakyat. Padahal secara teori modern manajemen, Mas, kemampuan seorang manusia memimpin manusia lain itu cuma 15 sampai 20 orang. Maka dari itu Amerika, sekian besar negaranya, jumlah rakyatnya lebih besar dari Indonesia juga, Mas. Rakyatnya ini wilayahnya 9 kali lipat kalau misalnya, Mas. 9 atau 8 kali lipat lebih besar dari Indonesia, Mas Awan. Jumlah rakyatnya juga di atas Indonesia, tapi kementeriannya cuma 15, Mas. Gitu. Nah, kalau di sini kerja salah pun tetap ada yang bela, gitu loh, Mas. Karena memang rakyat sudah tidak ada yang melindungi siapa-siapa, tidak ada dilindungi siapa-siapa, Mas Awan. Jadi kerja salah pun ini nanti ada dari akademisi ini nyerang, buzzer ini nyerang, membela mas-masnya ya. Nanti dari pemuka agama bantuin, dari kaum budayawan juga bantuin gitu, Mas. Jadi untuk jangka pendek seperti itu, Mas Awan, kita harus memahami sedikit-sedikit terkait dengan pemahaman hukum hak dan kewajiban kita di perpajakan. Nah, jangka panjang kita harus bersatu, Mas, untuk kita rubah. Kalau ingin negara kita selamat, Mas Awan, karena ini sudah tidak menggunakan ilmu pengetahuan sama sekali, Mas Awan. Contohnya di Iran aja kemarin kita ketahui ternyata syarat menjadi presiden S2, Mas. Di sini masih SMA. Berarti kan sekian banyak kampus itu kan nggak berguna akhirnya, Mas Awan. Hanya apa ya? Menjadi ini aja, Mas, jago-jago di kampusnya masing-masing. Ilmunya tidak bermanfaat untuk bangsa dan negara ini gitu loh, Mas. Oke, siap. Makasih Pak Rinto. Jadi teman-teman juga sebagai wajib pajak harus dikit-dikit mulai belajar hukum ya. Nah, kalau teman-teman mau silakan bergabung dengan IWPI ya di website iwpi.info. Oke, baik. Makasih Pak Rinto. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Makasih Pak. Oke, Mas.